Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sahabat Imbos Media rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya mulut kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita, yang telah mengkaruniakan kita sebuah nikmat, sehingga atas nikmat itulah kita masih bisa menjalankan rutinitas kita sebagai seorang hamba. Oleh sebab itu, marilah kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tidak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan, kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah contoh suri tauladan yang baik bagi kita, yang cocok untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengingat hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah. Sahabat Imbos Media rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf 'ala Allah fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapangmu, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempitmu. Hadis ini banyak dari kita yang mungkin lalai tentang hadis ini. Kita mungkin membalikkan arti dari ini. Banyak dari kita yang ketika diberikan oleh Allah waktu luang, yang diberikan oleh Allah kesempatan, akan tetapi itu tidak kita maksimalkan, tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita ditimpa musibah, berada di dalam kesulitan, disitulah kita baru mengingat Allah Subhanahu wa taala, baru berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baru meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kisah. Yang pertama, kita bisa ambil pelajaran dari kisah Nabi Yunus
yang di dalam perut ikan besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Seandainya, sekiranya ia bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya ia akan berada di dalam perut itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkannya manusia. Sahabat Imbos Media yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengambil ibrah bahwa pentingnya mengingat Allah di waktu luang-luang kita, berzikir kepada Allah di waktu luang-luang kita, beribadah kepada Allah. Niscaya Allah akan datang kepada kita pada waktu kesulitan. Kisah kedua yaitu dari Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepadanya, namun ia tidak beribadah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di laut, ketika nafasnya sudah sampai tenggorokan, akan tetapi di situ Fir'aun meminta pertolongan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Kenapa baru sekarang, kata Allah, kenapa baru sekarang engkau beriman? Kenapa baru sekarang engkau meminta pertolongan? Padahal engkau sudah durhaka sejak dahulu. Wa kunta minal mufsidin. Dan engkau adalah termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Sahabat Imbos Media rahimani wa rahimakumullah, dari dua kisah ini kita bisa mengambil ibrah. Marilah kita selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun. Dalam waktu luang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terakhir, sahabat Imbos Media yang dirahmati oleh Allah, terkhusus untuk anak-anak kami, santri-santriwati Insan Mulia Boarding School. Pada saat ini kita dicoba dengan satu musibah yang mana itu tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, belajar kembali di sekolah, di ma'had yang kita cintai ini. Akan tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu dimanapun berada. Ada pepatah Arab mengatakan, al-waktu kas-sayif, waktu bagaikan pedang yang akan membunuhmu atau menyelamatkanmu. Jadi waktu sekarang marilah kita pergunakan untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Oleh sebab itu mari anak-anak kami pergunakanlah waktu yang ada ini dengan thalabul ilmi, dengan terus menuntut ilmu walaupun tidak di ma'had yang kita cintai ini. Syubbanul yaum rijalul ghad. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Kami doakan antum semua adalah pemimpin-pemimpin di masa depan kelak yang ada di dalam hatinya Al-Quran. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.